Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sahabat Ramadan di rumah? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini saya ditemani teman-teman yang alumni dari Salsabila. Kebetulan mereka bertiga adalah alumni Salsabila yang mondok di Pondok Darussalam Gontor. Ya. Silahkan memperkenalkan diri dari pertama. Perkenalkan, nama saya Wangi Wulang Bumi dari Dayu. Perkenalkan, nama saya Lala Najwa dari Pelosok Kuning. Perkenalkan, nama saya Nabila Sarah dari Condong Catur. Ya, mereka bertiga sudah kurang lebih 3 tahun belajar di Pondok Gontor dan alhamdulillah mereka sudah sudah mendapatkan banyak ilmu yang akan nanti kita gali di kesempatan kali ini. Kira-kira yang pertama, Mbak Wangi, kira-kira apa yang menjadi motivasi Mbak Wangi atau yang menjadi motivasi orang tua Mbak Wangi untuk memasukkan ke Pondok Gontor? Motivasi orang tua saya untuk memasukkan saya ke Gontor karena orang tua saya telah melihat hasil daripada alumni Gontor yang sudah lulus dan melanjutkan studinya ke luar negeri. Karena salah satu impian saya adalah belajar melanjutkan studi di luar negeri, maka orang tua saya menyarankan saya untuk masuk ke Pondok Modern Darussalam Gontor. Dan alhamdulillah bisa menjalani aktivitas di sana sebagaimana. Kira-kira dari Mbak Nabila, motivasinya apa? Ya, awalnya cuma ikut-ikutan karena juga perlu paksaan dan dorongan orang tua, tetapi ya insya Allah karena niatnya birrul walidain semuanya alhamdulillah lancar. Ya, alhamdulillah. Jadi tidak hanya semangat untuk menuntut ilmu, tapi semangat untuk birrul walidain. Itu penting karena yang namanya orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Dan pasti keridhaan orang tua itu juga keridhaan Allah. Nah, selanjutnya dari Mbak Najwa, kira-kira apa yang menjadi motivasi orang tua atau motivasi Mbak Najwa sendiri untuk bisa ke Gontor? Awalnya orang tua untuk menyarankan untuk masuk ke pondok tahfidz, tetapi karena banyak dari teman-teman yang masuk ke Gontor akhirnya ikut ke Gontor juga. Itu ya. Jadi kita juga harus berteman dengan orang-orang yang baik, yang soleh atau solehah. Jadi ketika teman-temannya mengajak ke kebaikan, ikut dalam kebaikan juga. Ya, jadi itu bisa menjadi motivasi teman-teman untuk bisa lebih baik, terutama yang saat ini duduk di kelas 6. Kita nanti mau melanjutkan kemana itu harus sudah dibayangkan atau sudah di planning dari sekarang, biar nanti kedepannya berjalan dengan sebagaimana mestinya. Oke, kira-kira masuk Gontor itu susah apa enggak sih Mbak? Dari Mbak Wangi dulu kira-kira. Sebenarnya seperti yang kalian ketahui, masuk Pondok Modern Darussalam Gontor ini melalui seleksi yang lumayan susah. Cuman karena kita sendiri dapat ilmu yang lebih banyak di SDT Salsabila, maksudnya banyak ilmu yang kepake buat masuk Gontor. Jadinya kita lebih mudah untuk masuk ke Gontor. Kira-kira Mbak Najwa kira-kira pernah mengikuti bimbingan atau belajar sendiri di rumah untuk mempersiapkan ujian yang masuk Gontor? Kalau saya sendiri mengikuti bimbingan yang dimulai dari bulan Ramadan. Kira-kira kalau bimbingannya di sana diajari apa aja Mbak Nabila? Di sana kita diajarin ibadah amaliyah qauliyah, pelajaran bahasa Arab juga, cara nulis bahasa Arab, terus hafalan-hafalannya juga dibuat lagi di sana. Oh ya, alhamdulillah. Jadi gitu ya. Jadi teman-teman nanti bisa ikut, kalau di Jogja namanya apa Mbak? BIMTES. Kalau yang di luar Jogja? Bimago. Nah, jadi itu ya. Jadi kalau misalkan pengen ke sana, ini masih ada kesempatan kalian untuk bisa bergabung dengan kakak-kakak kalian yang sudah masuk di Gontor. Nah, kira-kira kegiatan yang sudah dijalani selama di sana mungkin dari bangun tidur sampai tidur lagi itu seperti apa Mbak Wangi?
Kita bangun tidur kira-kira 15 menit sebelum azan subuh berkumandang. Kita udah dibangunin buat berangkat ke masjid. Lalu kita sholat subuh di sana sampai kira-kira 4:30. Lalu kita melaksanakan yang namanya qiraatul Quran di sana sekitar 15 menit. Lalu dilanjut dengan muhadasah. Muhadasah itu seperti penambahan kosakata setiap pagi. Dilakukan setengah jam setelahnya, yaitu sampai jam 5:15. Kemudian setelah itu kita diberi waktu untuk persiapan untuk berangkat sekolah seperti makan, mandi, dan lain-lain. Kemudian kita 6:30 itu sudah dihitung untuk keluar asrama supaya kita dapat berangkat ke kelas kita masing-masing. Lalu kita melaksanakan pelajaran pertama dan kedua dan mendapat istirahat pertama pada jam 9. Kemudian istirahat itu 30 menit, kemudian dilanjut dengan pelajaran ketiga dan keempat dan mendapat istirahat lagi jam setengah 11. Lalu jam 11 kita masuk kelas lagi untuk melaksanakan pelajaran kelima dan keenam. Kemudian pelajaran keenam selesai pada pukul 1:30 sekiranya. Lalu kita dilanjut dengan sholat zuhur berjamaah. Kemudian kita diberi waktu untuk makan siang sampai pukul 2:15. Lalu kita masuk kelas lagi untuk pelajaran ke-7 sekitar jam 2:15 dan selesai pukul 2:30. Setelah itu kita disuruh untuk sholat asar, kemudian dilanjut dengan qiraatul Quran. Selesai sekitar pukul 4:15, lalu kita mendapat free time untuk nyuci baju mungkin atau mandi, jajan dan lain sebagainya sampai pukul 5. Pukul 5 kita sudah harus berada di masjid untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan membaca Quran. Setelah itu kita mendapatkan waktu untuk makan malam dan persiapan untuk sholat isya. Sholat isya sekitar jam 7:15. Lalu setelah sholat isya selesai kita ada waktu, yaitu waktu muajah, itu waktu untuk belajar malam sekitar pukul 8 sampai 9:30. Lalu kita mendapat free time setelah itu dan terdapat wajib tidur pada pukul 11. Jadi padat sekali ya. Kalau dibayangkan itu kesannya seperti apa ya? Seperti militer ya. Jadi dari pagi, bangun pagi sampai nanti tidur lagi itu ada jadwalnya. Lah, kira-kira ketika menjalaninya seperti apa Mbak Nabila? Memang serem itu atau memang pokoknya dijalani aja atau gimana? Ya, awalnya sih sempat tertekan, kaget juga ya, karena nggak biasanya ngelakuin kayak gitu. Tapi ya lama-lama juga akhirnya kita terbiasa dan ya udah bisa menikmati waktu-waktu kita. Iya, jadi yang penting enjoy. Jadi ketika kita enjoy, semuanya akan bisa berjalan dengan baik dan toh waktu itu cepat berlalu. Jadi ketika nggak terasa mereka bertiga sudah 3 tahun menjalani rutinitas seperti itu. Jadi kalau kalian belum apa-apa kok sudah mengeluh, lah itu nanti tidak akan mendapatkan ilmu yang maksimal. Nah, kalau dari Mbak Najwa sendiri, kira-kira pernah nggak mengalami kira-kira sakit atau kemudian barangnya hilang, sendalnya hilang atau alat tulisnya hilang atau gimana? Kalau itu kan udah kebiasaan, jadi harus bisa membagi waktu, seperti misalkan antri buat mandi, antri makan, bisa gantian satu sama lain dan yang penting tuh gak boleh egois. Ya jadi itu ya. Jadi di pondok itu benar-benar belajar bermasyarakat, belajar benar-benar saling membantu. Nah itu sebenarnya yang diajarkan dalam Islam. Jadi tidak boleh egois, tidak boleh semaunya sendiri karena semuanya sudah ada aturannya. Berarti kita harus ikut aturan dan bagaimana kita sebisa mungkin kita beres diri kita sendiri dalam arti mandiri, terus kita bisa membantu orang lain. Tapi kalau diri kita belum mandiri, apa-apa minta ditolongin, apa-apa minta dibantu, lah itu ya nanti tidak akan survive dan itu juga akan
berlaku dimanapun, tidak hanya di pondok. Sebenarnya dalam sekolah, dalam bermasyarakat, dalam pertemanan itu semuanya seperti itu. Tapi kalau kita sudah terbiasa disiplin, kemudian terbiasa membantu, terbiasa kita tidak merepotkan orang, insya Allah kita akan bisa. Nah, kira-kira dari Mbak Najwa, kira-kira ilmu apa saja yang sudah didapatkan dan mungkin bisa nggak nanti dipresentasikan di sini, jadi biar anak-anak termotivasi, aku pengen di Gontor karena pengen bisa seperti Mbak Najwa, aku bisa pidato bahasa Inggris atau bahasa Arab atau gimana, coba Mbak? Kalau kegiatan tambahan yang wajib itu kan ada itu tadi muhadharah atau pidato dan pramuka. Kalau muhadharah itu dilakuin seminggu itu 3 kali dan itu 3 kali dengan bahasa yang berbeda-beda. Bisa nggak dicontohkan dikit? Biar teman-temannya di rumah itu berusaha pengen ikut ke sana gitu. Silakan Mbak, coba. Al-Mukarramah mulahidatul muhadharah, Al-Mukarramah ra'isatul muhadharah, wa ya ayyatuhal akhwati fi hadzal makanil mubarak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Awalan hayya bina nashkuru syukran ilallahi ta'ala alladzi qad a'tana ni'matan wa hidayatan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Tsaniyan sholatan wa salaman ila habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalana minadz dzulumati ilan nur. Tsalitsan wala ansa nashkuru syukran ila raisatil jalsah allati qad a'tani fursatan qalilatan li an aktuba amama kunna jami'an tahtal maudu birrul walidain. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridho rabbi fi ridhil walidi wa sakhatur rabbi fi sakhatil walidi. Atahuna kalami afan ala jamil akhta wal ghafalat. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, luar biasa ya, jadi kita bisa termotivasi dari apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Najwa tadi, bahwa kita harus menjadikan orang tua itu segala-galanya. Kalau kita menjadi anak, ya bagaimana kita mendapatkan ridho dari orang tua sehingga Allah ridho pada diri kita. Mungkin dari Mbak Nabila mau menyampaikan pidato bahasa Inggris atau yang lain, silahkan. Your Excellencies, the Headmaster of Darussalam Gontor, Honorable all the Supervisor, and all my friends one faith and one religion. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. First, let's thank to Allah who has given us mercy and blessing that we can gather in this beautiful place without any troubles and obstacles. Second, peace and salutation due to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has brought us from the stupidities to the cleverness, from the darkness to the lightness. Third, and I don't forget to say thanks to the Master of Ceremony who has give to me deliver to speech in front of you all under the title The Important Time. As I know in wise words say, al-waqtu kasaifu fa in lam taqtahu qata'atan. Well, I think I will stop my speech. Thanks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Jadi bahasa Inggris, bahasa Arabnya sudah mereka kuasai dalam waktu 3 tahun. Ya, jadi kalau misalkan kalian tidak mondok, kemungkinan hal ini tidak kalian dapatkan atau kemungkinan kalian tidak bisa. Karena biasanya kalau sudah di rumah itu ya pengennya mager. Pengennya HP-an terus. Nah, jadi makanya dari awal kita harus punya cita-cita setelah selesai SD kita harus di pondok, karena di pondok itu akan menjadikan waktu kita waktu yang penting, waktu yang bermanfaat. Karena kalau tidak ya nanti kita akan menyesal. Nah, mungkin di sana itu kegiatannya tadi sudah disampaikan begitu banyak. Kira-kira dari Mbak Wangi masih ingat nggak hafalan
yang sudah pernah dipelajari ketika di SD dulu? Masih ya? Kira-kira silakan Mbak sampaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Thumma arji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khashi'an wa huwa hasir. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah ya. Meskipun bahasa Inggris, bahasa Arabnya jago, tapi hafalannya masih ada atau tidak hilang. Nah, itu menjadi pembelajaran bagi kita bahwa yang namanya Al-Quran itu harus kita baca, harus kita jadikan sahabat sampai kita mati besok. Jadi yang namanya Al-Quran itu mau kita pinter bahasa Inggris, mau kita pinter bahasa Arab, mau kita besok kuliahnya di luar negeri, itu tetap harus kita pegang ya. Untuk yang terakhir, kira-kira apa yang menjadi kata-kata motivasi bagi sahabat Ramadan di rumah untuk mereka mau ke pondok? Mungkin dari Mbak Nabila dulu. Kira-kira apa? Ya, hidupnya bukan cuma tentang kita tuh harus bisa nentuin jalan hidup kita mulai dari sekarang, dan apa yang udah dikasih pondok tuh insya Allah yang terbaik buat kita. Dan ya gimana caranya kita harus bisa enjoy our life, because semuanya tuh akan ada hasilnya nanti. Pasti setiap usaha nggak akan mengkhianati hasilnya. Nah, jadi intinya lakukan saja. Kalau misalkan nanti dirasa berat, ya berarti kalau berat ya istirahat, nanti akan berlanjut lagi. Tapi ketika kalian berat terus kemudian menyingkir atau nggak melanjutkan, ya itu nanti akan kalian menjadi orang yang gagal gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian apapun yang dilakukan itu dengan enjoy, dengan senang, dengan bahagia, insya Allah akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Mungkin dari Mbak Wangi? You never know till you have tried. Jadi kalian harus mencoba buat merubah diri kalian tuh untuk menjadi lebih baik. Seperti contohnya kalian buat masuk pondok. Masuk pondok itu suatu hal yang baik, bukan? Dan kalian pasti di sana akan mendapatkan lebih banyak ilmu daripada kalian belajar di rumah aja. Karena sekarang juga lagi pandemi, mungkin kayak lebih bermanfaat kalau kita itu belajar di pondok karena lebih mendapatkan banyak informasi dan juga pendidikan yang kita dapatkan di sana. Oke, kira-kira dari Mbak Najwa, biar teman-temannya itu yang alumni Salsabila itu semuanya masuk ke pondok, apalagi kalau misalkan mau ikut ke Gontor bergabung dengan Mbak Najwa, itu gimana? Experience is the best teacher. Jadi pengalaman itu adalah guru terbaik. Jadi jangan pernah takut gagal untuk mencoba, karena keberhasilan itu datang setelah kegagalan. Oke, jadi seperti itu ya. Motivasi dari kakak-kakak kalian yang sudah merasakan sendiri selama 3 tahun di Pondok Darussalam Gontor, dan mereka sudah merasakan merasakan buah dari ilmu dan buah dari berbakti kepada orang tua dan buah dari keistiqomahan mereka untuk selalu dekat dengan Al-Quran dimanapun kapanpun berada, sehingga mereka hidupnya itu membanggakan. Pak Rahmat aja yang dulu pernah membersamai mereka juga ikut bangga, apalagi orang tuanya yang sudah mendidik mereka, yang sudah membesarkan mereka, yang sudah mengeluarkan segala daya upaya mereka untuk menjadi orang sukses, itu pasti sangat bangga. Dan kalian sahabat Ramadan di rumah bisa meniru mereka untuk bisa melanjutkan pendidikannya ke pesantren, supaya kalian tidak hanya sukses di dunia tapi sukses juga di akhirat. Karena dambaan orang tua yaitu menjadikan anak-anak atau putra-putrinya itu menjadi anak yang waladun solehah, waladun yad'ulah, jadi yang mendoakan mereka, yang soleh, yang menjadi kebanggaan tidak hanya di dunia
tapi juga di akhirat. Mungkin pertemuan pada kesempatan kali ini kita cukupi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.